Nah, sejak kita terjun ke retail ini mulai ada masalah. Pembayaran yang mulai tidak lancar, yang namanya orang menunggu di depan rumah untuk menagih utang ke saya itu udah hampir setiap hari, Bang. Terus saya kaget luar biasa begitu lihat, kok makhluknya begini, saya lihat. Itu bentuknya kepala kerbau, itu ada 3, badannya badan manusia. Tiba-tiba di depan saya itu ada peti-peti, Bang. Nah, peti-petinya itu terbuka, Bang. Dan saya lihat itu uang satu peti seukuran segini lah, Bang. Itu satu peti ada 10 peti. Pernah ada cerita ada yang bisa membuat uang dari goib gitu. Saya itu aja yang kepikiran saya, Wah, mungkin dari Bang Goib nih. Ritual pesugihan Bang Goib merupakan praktik meminjam uang dengan melakukan ritual di tempat keramat dan memerlukan tumbal untuk persembahan agar uang dapat dipergunakan. Ngerinya proses ritual ini pernah dilakukan oleh Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, seperti biasa hari ini kita akan nonton bersama kisah baru dari Malam Mencekam ya. Di depan kita ada narasumber namanya Mas Didi. Ya. Kita kenalan dulu nih. Mas Didi, apa kabar? Baik, Mang. Sehat selalu ya. Mas Didi? Alhamdulillah sehat. Sobat, Mas Didi punya kisah yang luar biasa menarik nih. Kisahnya itu terjadi di tahun 2002 ya. 2 ya. Di mana Mas Didi terjebak ke dalam lingkaran setan begitu ya. Tersesat di jalan untuk mencari kekayaan cepat. Betul ya? Seperti itu. Betul, Mang. Dan Mas Didi waktu itu adalah seorang pengusaha yang disebut sukses lah begitu. Alhamdulillah. Sampai 2 miliar katanya. Amin amin. Ruginya waktu itu ya. Betul, Mang. Oke, Mas Didi sekarang aktivitas apa ya? Sekarang saya di jasa parkiran aja, Bang. Jasa parkiran. Iya. Mengkoordinir begitu ya. Koordinir aja. Baik. Dan sobat jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kita dengarkan dan nonton bersama kisah dari Mas Didi. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Didi. Jadi begini, Mang. Pada awal tahun 1997 ya, saya awal usaha itu. Memang saya bangun itu dari nol lah. Saya bergerak di bidang untuk penyediaan bahan baku dari pabrik-pabrik untuk pengolahan karet ya. Di situ ada bahan-bahan kimia dengan oli di situ. Saya penyuplai untuk ke pabrik-pabriknya. Saya bisa terjun di dunia untuk oli dan pendistributoran oli dan bahan kimia ini awalnya memang saya ikut teman. Belum punya modal ya? Belum punya modal. Ikut teman ngisi ke pabrik-pabrik ini. Saya melihat apa nih barang yang bisa saya masukkan gitu loh ke pabrik itu. Saya dengan orang pabriknya, dengan teman saya, akhirnya dikasih tahu nih, ini kamu bisa memenuhi produk ini enggak gitu loh, bahan baku ini. Kalau nggak salah itu kaolin sama kalsium. Nah, kaolin kalsium itu saya kebetulan ada kenalan di Jakarta. Akhirnya saya untuk mengisi bahan baku ini saya lobby teman saya yang di Jakarta. Beliau bisa ngirim ke sini dengan kendaraan tronton lah. Itu saya bisa kirim kalsiumnya dengan kaulinnya itu sekitar 25 ton per minggu. Modal saya dari teman saya dulu itu. Awalnya Dipinjamkan. Awalnya dia yang ini ngasih channel lah. Saya ke teman saya di Jakarta kan saya lobby, saya ambil dulu dong. Dengan jarak pembayarannya kan nggak terlalu lama, Bang. Jadi misalkan saya ngisi nih ke pabrik ini, saya dapat giro itu pembukaan 1 minggu, saya kesananya 2 minggu. Nah, setelah
dari bahan kimia itu ada datang dari pabrik nih, ada pemilik, kamu bisa ngisi ini nggak? Dibilang kan pelumas nih untuk mesin-mesin kita. Oke, pelumasnya apa yang dibutuhkan? Kayak misalkan, oh jenis olinya ini, yang untuk mesin ini. Akhirnya saya lobby lagi tuh dengan teman saya, dikasih tahu ada nih, saya punya kenalan untuk distributor apa oli lah, yang dia pegang ininya, tendernya untuk pemesanan oli gitu. Ya udah, saya butuh itu, ini jenis olinya ini nih, saya bilang gitu, kasih tahu ke dia bahannya bisa, oke, berapa kebutuhannya dari satu pabrik ini. Ya kalau untuk satu bulan itu sekitar 5 sampai 6 drum lah untuk kapasitas olinya. Ya udah, saya supply dari situ. Saya dapat oli, saya bisa kirim tuh semuanya. Nah, dari setelah itu kan berkembang tuh dari oli pabrik sampai ke oli kendaraan. Karena saya harus menjalankan oli kendaraannya juga. Kan hampir sama tuh dengan pabrik dengan kendaraan. Olinya untuk mesin, kayak mesin diesel. Nah, dari situ mesin diesel ada mesin untuk bensin. Saya berjalan tuh. Setelah itu ngambil kita yang dus-dusan. Karena ngejar paket kan. Dus-dusan, baru dari situ kita berjalan tuh. Mulai ke retail. Ke toko-toko. Saya berjalan di situ. Mulai dari tadinya kita hanya melayani pabrik, kita mulai ke toko-toko tuh, spreading. Nilai keuntungannya sih kalau di presentasinya dari omsetnya itu sekitar 25-30% lah keuntungannya. Nah, sejak kita terjun ke retail ini mulai ada masalah. Pembayaran yang mulai tidak lancar, terus ada yang tutup. Kendala-kendala memang di situ, dan ada yang dari marketing kita yang bermasalah gitu. Mulai di situ kita mulai merasakan, mulai ada sendatan dari perputaran uang kita. Tetap ditagih. Kalau bicara utang kan ya berdasarkan kemampuan, Bang. Beda dengan kita menagih ya dengan toko-toko itu. Tapi kan mereka juga kalau misalkan nggak ada uang apa, kita ambil barang juga apa yang mau diambil, tidak ada yang bisa kita ambil, Bang. Dalam prosesnya itu setiap tahun saya rasakan perkembangannya cukup bagus. Awal-awal ya, dari omset yang hanya beberapa puluh juta sampai ratusan juta gitu, Bang. Dari prosesnya itu saya udah menghasilkan mobil, ada berapa unit mobil, termasuk mobil pribadi dan juga rumah, Bang. Ya cukup alhamdulillah lah dari perkembangannya. Karena semakin besar jaringan kita untuk mengisi retail ini kan, bukan hanya di satu kota aja, kita supply ke kota-kota yang lain di pinggiran. Kayak misalkan daerah Sumedang, daerah ke Garut, ke Cirebon, ke Bandung gitu kan. Kita truk itu ada 4, mobil pickupnya itu ada 2. Cold diesel itu ya? Cold diesel. Karena kita ngirim kan drum-druman, buat kendaraan-kendaraan itu, buat toko-toko. Ya yang dus-dusannya ada, yang drum-drumannya ada. Itu hampir setiap tahun, Bang. Saya beli itu untuk truk, untuk penambahan unit. Untuk yang di cabang kita tambahin unit. Kalau gaya hidup seperti apa? Ini kan uang banyak ya, uang banyak, masih Karena muda. terus terang memang pada saat saya muda itu pergaulan nggak terlalu yang serba mewah, dalam arti saya pergi ke pub atau apa, saya enggak. Fokus saya pada saat itu nyari uang. Saya enggak ada yang istilahnya wah kita hura-hura, kita seneng-seneng, enggak.
Saya lebih ke arah saya apa yang dihasilkan saya beli mobil, apa yang dihasilkan saya beli rumah. Saya punya 3 rumah waktu itu, Bang. Dikontrakan atau di Ada dipakai untuk kakak saya, ada yang dipakai saya pribadi, ada untuk ibu saya. untuk keluarga semua ya, Keluarga. bermanfaat begitu. Ya. Nah setelah tahun 2001 ke 2002 itu mulai ada permasalahan, Bang. Dari pembayaran customer kita yang tadinya lancar mulai tersendat. Akhirnya kan kita dari permodalan juga arus keuangannya mulai terganggu. Dari situlah kita minjam dari bank, dari pribadi juga ada. Nah, karena untuk menutupi modal-modal ini sih. Banyak yang macet begitu ya. Banyak yang macet, Bang. Ya ada yang nggak bayar lah, sampai ada yang tutup gitu usahanya. Jadi dalam perkembangan itu saya juga mulai ada gejolak, tagihan-tagihan dari orang kan mulai banyak ngejar saya gitu. Dari tiap hari yang namanya orang menunggu di depan rumah untuk menagih utang ke saya itu udah hampir setiap hari, Bang. Nah kondisi itu saya udah mulai depresi, saya juga mulai stres gitu kan, mulai ada tekanan-tekanan begitu. Mereka menagihnya tidak dengan cara harus lagi, udah ada ancaman-ancaman ke kita gitu kan. Mulai mau menyita-nyita apa yang kita miliki gitu kan. Nah dari permasalahan itu saya bertemu dengan ada kawan saya itu namanya Ian. Ian udah kenal saya lama gitu kan. Dia juga sempat menanyakan kenapa ada masalah dengan usaha kamu tak? Gitu. Iya Yan, saya lagi pusing nih, saya bilang gitu. Karena banyak yang nagih-nagih, saya udah pusing nggak tahu harus bayar gimana gitu kan. Berapa kerugiannya? Kalau di total saya hampir 2M lah, karena saya udah nggak sanggup lagi untuk nutupinnya. Nah Ian ini kan usahanya bergerak hampir sama, dalam arti dia distributor konveksi lah. Untuk konveksinya dia bergerak di konveksi, dia punya permasalahan. Saya juga nggak terlalu banyak menanyakan dia, cuma yang jelas permasalahan hutang juga dia banyak, konveksi yang tersendat gitu. Besar juga utangnya. Besar utangnya dia, lumayan. Miliar juga. Ya nggak sebesar saya gitu, cuma ya nyampe miliaran lah. Karena bergerak di konveksi kan dia lumayan juga. Banyak tersendatnya di luar pulau dia, kalau banyak pengirimannya kan keluar pulau dia. Akhirnya Ian mulai berbicara sama saya untuk menginfokan, saya ada nih kalau untuk permasalahan yang kamu hadapi nih, saya ada teman katanya yang tahu solusinya lah. Jadi akhirnya saya pun dibawa sama Ian, kenalkan dengan Hendra namanya. Nah Hendra ini teman Ian. Sempat Ian juga katanya ada permasalahan juga. Saya juga kemarin diinfokan katanya. Nah Hendra ini punya orang yang bisa membantu permasalahan keuangan lah gitu. Caranya gimana? Udah kita ke sana aja kata Hendra. Kita ketemu orangnya aja. Nah, setelah dipikir-pikir saya juga tidak ada solusi lagi gitu. Akhirnya saya ikutin lah apa yang disarankan sama Ian dan Hendra itu. Karena Ian juga sama, kita ngadep ke sana aja deh. Gitu. Tapi lokasi yang dituju kita ini jauh kata dia, kata Hendra. Udah nggak apa-apa, di mana lokasinya? Kita ke sana aja. Ya udah, kita nanti untuk ke tempat abahnya itu sore ini aja. Abah ini bisa mencari solusi untuk saya gitu dan Ian. Sore hari kita ke sana, kita berangkat. Dan lokasinya itu cukup lumayan, Bang.
lewat inilah perkampungan, dan memang kesananya juga lewat hutan masuk ke sana. Setelah itu saya diantar sama Hendra dengan Ian ke tempatnya orang tua lah, istilahnya Abah ya. Pada saat saya menuju ke rumah Abah itu, posisinya ada di daerah Kuningan lah. Adalah di satu daerah Kuningan ini. Tapi masih ingat sekarang ya? Masih. Karena perjalanan itu kalau dari tempat saya ataupun rumahnya Ian tuh 1,5 jam lah perjalanan itu. Bisa dibilang tempatnya rumahnya Abah tuh hanya sendiri, dia tinggalnya di situ. Udah nggak ada rumah lagi karena pelosok masuk ke hutan lah, hampir ke hutan itu. Ini pergi bertiga ya? Bertiga bang, Artinya 2 motor. pakai motor karena masuk ke rumah Abahnya nggak bisa pakai roda 4. Kita satu motor dengan Ian, Hendra sendiri. Dia yang menunjuk arahnya, mengantarkan ke rumahnya si Abah itu. Ketemu nih dengan Abahnya. Nah, si Hendra menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya dengan Ian. Abah, ini ada teman saya nih butuh bantuan katanya. Istilahnya lagi menghadapi masalah keuangan, dia butuh untuk melunasi utang-utangnya, untuk biar usahanya dia bisa jalan lagi gitu. Akhirnya Abah itu menyampaikan, ya silakan, tinggal ini aja, penuhin aja apa persyaratan-persyaratannya. Saya juga nggak tahu kalau persyaratan itu untuk apa. Ya udah, apa aja yang diperlukan, ya kayak macamnya untuk kopi manis, kopi pahit, terus jajanan-jajanan pasar ya, sama ada harus sediakan dengan bakar ayam. Di situ saya harus nyiapkan. Oke bah, kapan bisa dijalankan untuk apa kebutuhannya ini. Kalau kamu udah siapkan untuk hari ini pun malam ini bisa. Kalau enggak besok enggak apa-apa. Ya udah bah, kalau saya hari ini kan saya belum siap nih. Mungkinan besok lah. Nah, setelah dari sana kita pulang dengan Ian, dengan Hendra, kita pulang lagi. Setelah di rumah kita ngobrol dengan Ian, gimana Ian untuk sarana segala macamnya. Udah siap, nanti kita siapkan untuk sarananya, besok kita jalan. Nah, setelah Ian dan saya berunding, karena kan mengenai biaya untuk menyediakan segalanya kan, terus terang kalau untuk uang sih saya juga nggak bisa mencukupi semua, saya bilang, karena dari usaha saya juga udah nggak bisa untuk nutupin ya. Akhirnya saya dengan Ian itu patungan untuk menyediakan sarana itu. Berapa waktu itu? Hampir 2,5 juta ya, karena ada ayam cemaninya sih. Nah ini yang saya pikirkan, ayam cemani juga harus di mana nyarinya, saya bilang. Saya nggak tahu untuk bahasa ritual ini kan harus ada di mana. Hendra yang tahu katanya. Dan ayam cemani harganya lumayan ya? Lumayan Bang. Yang pada saat itu 2,5 juta lah Bang. Satunya Bang. Belum yang lainnya itu ya? Belum yang lainnya Bang. Jadi total berapa? Kalau total sih hampir 3 juta lebih ya. Akhirnya Ian setuju, saya setuju, ya udah kita patungan aja Ian. Waktu pergi ke sana istri mengizinkan nggak, Mas Didi? Saya masih belum punya istri Bang. Oh waktu itu bujangan. Waktu itu saya belum punya istri, masih bujangan. Luar biasa ya, bujangan tapi usahanya sudah besar waktu itu. Iya, alhamdulillah Bang. Ya waktu itu kan saya ke sana dengan Ian. Setelah menyiapkan semuanya, kita berangkat tuh. Dengan Hendra, diantarkan lagi dengan Hendra ke sana. Setelah nyampe di Bah, ini sarana yang dibutuhkan sudah ada semua. Jadi kita bisa untuk melanjutkan. Oke, malam ini kita jalankan ritualnya. Kita udah kasih nih Bah persyaratannya, apalagi yang udah cukup katanya, udah ada semua, kayak kembang, kayak cerutu apa, udah ada semua lah. Tapi sebelumnya kamu sama Ian mandi dulu. Nah, kita dipersiapkan tuh di situ, kita mandi dulu. Ya, kita mandilah.
Ya ada satu pancuran itu yang Abah tunjuk, kamu mandi aja situ. Di luar rumahnya Abah tuh ada pancuran, Mang. Pancuran itu biasa orang mandi di situ katanya. Kalau sebelum ritual. Saya dengan Ian mandi di situ, Bang. Ya dalam mandi itu kan posisinya kan gelap, Mang. Karena kita ritualnya jam 11 malam, kita jam 9 suruh mandi di situ. Kita acara tuh untuk ritualnya jam 11 lah, jam 11 malam kita udah menuju ke lokasi yang dituju sama abahnya ini, yaitu ada di satu tempat semacam gua lah, Mang. Gua ini masuk naik ke gunung, Mang. Naik ke gunung itu dari Abah sekitar 1 kilo lah. Kita berjalan 1 kilo gitu. Dari nyampe di lokasi itu untuk masuknya aja agak sulit. Karena kita harus dengan ngerondang lah kalau orang bisa sih. Tapi kalau udah di dalamnya sih luas banget, Bang. Itu bisa masuk lah 10 orang gitu. Udah ada aura-aura mistis. Pada saat mau masuk ke itunya juga kan kita udah kelihatan. Yang saya lihat itu di depannya itu udah ada seperti sosok gitu loh, Bang. Saya udah firasatnya nggak enak gitu. Cuma saya ikutin aja lah apa yang disarankan sama Abah. Udah kamu nanti masuk ke dalam. Si Abahnya kan mulai melakukan ritual. Nah di dalam itu, Bang, di dalam gua itu ada semacam tempat pemujaan, di bawahnya itu ada batu yang ditutupin kafan, Mak. Kain kafan. Pada saat melakukan ritual itu, si Abah, saya melihat batu itu berubah, Mang. Saya pegang itu batu. Awal saya pegang itu batu. Tapi setelah ritual itu, ini berubah, Mang. Seperti mayit. Pada awal saya pegang itu batu. Tapi setelah melakukan ritual itu, ini berubah, Bang. Saya pegang bukan keras batu lagi, ini seperti daging gitu loh. Saya pegang itu kok empuk gitu lah. Kalau aroma nggak ada, cuma saya lihat bentuknya aja seperti itu, saya pegang. Udah setelah melanjutkan ritual itu kan ininya sesajen segala macam disediakan di depan. Pada saat sediakan itu nggak berapa lama ada tuh kelihatan bayangan-bayangan hitam yang mengumpul di tempat sesajen ini. Saya bentuknya udah nggak karuan lah, yang seperti mereka itu lagi makanin sesajen ini, Bang. Dari makanin sesajen ini tiba-tiba dari sekeliling saya itu terdengar suara kayak suara lebah, Bang. Kenceng banget gitu. Saya lihat nggak ada sarang lebah atau apa ya di dalam gua, tapi kok ada suara lebah begitu. Awalnya satu, Bang. Jadi awal satu itu begitu nyampe ke tengah itu langsung berkumpul itu. Setelah berkumpul, saya lihat ini apa yang berkumpul ini, kan bentuknya hitam gitu. Setelah berkumpul begitu, dia berubah satu sosok, Mang. Itu saya kaget luar biasa begitu lihat, kok makhluknya begini, saya lihat. Itu bentuknya kepala kerbau, itu ada 3, badannya badan manusia. Itu duduk di atas tempat pemujaan itu. Ini ritualnya berdua ya? Berdua Dengan Ian tadi? dengan Ian. Ian Karena juga sama, Ian ketakutan? sama punya masalah juga. Karena Ketakutan juga dia di situ? ya, kalau Ian dia melihat itu nggak terlalu jelas dia. Kalau saya jelas.
lihat lihat apa sosok itu, saya juga sempat kok begini sosoknya gitu. Udah saya ikutin aja sampai si abah ini sok di maju ke depan. Saya maju ke depan. Dan pada saat maju ke depan, saya melihat tuh tiba-tiba di depan saya itu ada peti. Bang. Nah peti-petinya itu terbuka. Bang. Dan saya lihat itu uang. Uang satu peti seukuran segini lah bang. Itu satu peti, ada 10 peti. Saya lihat uangnya, tapi di atasnya uang itu ada yang diminta. Itu terlihat jelas muka-mukanya dari keluarga saya. Ada ibu saya, ada kakak saya, ada ponakan saya. Rapi, karena di dalam peti. Rapi. Itu Seperti uang dari 100. bank ya. Ya seperti dari bank aja bang. Jadi numpuklah 100 ribuan semua bang. Saya juga kok begini gitu kan. Kalau Ian melihatnya bukan apa yang saya lihat. Dia ngelihat uang itu ya sama. Tapi dia tidak melihat apa yang di atasnya uang itu. Yang diminta apa ini, tiap kali saya minta satu peti ini, ya inilah yang tumbalnya. Kalau saya menyetujui, ini peti siap dikirim ke rumah. Jadi saya kalau ini menyetujui ini, saya udah harus nyiapkan kamar aja, kamar khusus untuk menyimpan barang ini. Jadi abah udah menyampaikan apa yang saya butuhkan sudah ada. Silakan kalau memang Mas Didinya bersedia, tinggal dijalankan. Saya juga pikir saya bukan jalan ini yang saya cari gitu. Kaget di situ ya. Saya juga kaget bang. Abahnya tinggal Mas Didi tanda tangan, istilahnya menandatangani perjanjian ini sudah siap, udah ada di rumah Mas Didi. Saya nggak mau, saya bilang. Saya bukan jalan ini. Karena yang saya jalan memang saya punya masalah keuangan yang saya butuhkan gitu. Tapi bukan jalan ini saya cari. Saya juga kaget. Saya sempat marah juga sama Ian gitu. Ian, kamu kok nggak ngomong jalan begitu. Saya nggak tahu, udah kalau kamu nggak mau saya aja, kata Ian. Dia nggak tahu, kamu nggak tahu apa yang di atasnya itu Ian. Udah nggak apa-apa, saya aja yang maju. Saya cegah Ian, jangan. Saya bilang sama Bah, saya nggak mau. Kalau nggak mau saya batalin. Kalau selama saya udah nanda tangan itu nggak bisa dibatalin. Dan yang minta darah, saya tinggal dia minta tanda tangan darah dari saya aja udah selesai, itu bisa dikirim, itu bisa dipakai. Cuma saya nggak mau, karena pada saat ritual itu saya sempat kedatangan arwah bapak saya. Saya melihat bapak saya yang sudah meninggal, dan beliau berkata kepada saya, buat apa kamu kesini? Pulang. Itu ayah saya. Pada saat saya melakukan ritual itu, pada saat saya mau membuka peti, itu datang. Yang tahu hanya batin saya. Abang nggak tahu. Penampilan ayah saya. Dia langsung sempat kayak orang menangis ya. Jangan melalui kesini. Kenapa kamu jalan kesini gitu? Loh, saya juga nggak tahu, saya bilang. Saya sempat sedih juga ya di situ. Karena bukan ini yang saya cari, bukan jalan yang seperti ini saya cari, tapi kok ketemunya seperti ini. Akhirnya ayah saya bicara, udah pulang, kamu pulang dari sini. Saya ngomong sama Abah, saya batal, saya nggak mau. Ya udah, kata Abah. Jadi pada saat menutup acara itu udah hilang semua.
Karena kan yang awal itu saya kan nama saya ya. Tapi kalau nama kamu akan ngelihat. Saya bawa keluar Ian. Dalam keadaan emosi Ian juga ikuti saya. Terus itu di jalan istilahnya begitu mau keluar ke itu, udah biar saya aja kan. Jangan ya, jangan. Saya tarik Ian keluar. Setelah itu abahnya menutup pintu kereta. Abah juga sempat marah sih. Kalau memang kamu nggak mau jalan ini, kamu jangan kesini. Loh, saya nggak jalan kesini, bah. Saya bilang, saya bukan jalan ini yang saya cari. Akhirnya saya pulang sama Ian, sama Hendra. Hendra juga dimarahin sama abahnya. Dra, kamu gimana sih? Kamu bawa orang kok begini gitu. Kalau cari orang tuh yang bener-bener niatnya katanya. Ya mungkin Hendra ini dengan abahnya kan semacam kayak calo lah gitu lah, mediator ya, mediator. Mungkin ada perjanjian apa yang akan dia kebagian berapa persen nggak tahu, saya bilang. Kita pulang dari abah, dari perjalanan kita dari rumah abah, kita mau pulang ke rumahnya Ian, naik motor. Nah pada saat mau melintas itu ular malang di jalan. Itu panjang hampir 7 meter. Malang aja, lurus aja begini, ngalangi jalan. Sama Ian, sama saya dengan Hendra, ular itu diangkat. Udah kita pinggirkan aja. Udah dipinggirkan. Kita mau naik motor lagi, begitu ngelihat ular udah nggak ada. Udah hilang. Kita jalan lagi, udah mau menuju ke jalan raya, ban pecah, ban motor. Hampir aja kita mau jatuh ke sini, kan ada apa kayak gawir ya, gitu. Kita hampir jatuh ke situ. Udah kita tuntun aja dah motor. Setelah kejadian itu kan kita sampai ke jalan raya ya, kita akhirnya cari ke tukang tambal ban dulu lah, kita istirahat sambil kita perbaiki ban motor itu, Mang. Sambil di situ juga kita ngobrol lah dengan Ian, dengan Hendra gitu. Hendra juga marah-marah, kamu gimana sih Ian? Teman kamu nggak serius ya, kamu juga nggak serius katanya. Saya sempat ngomong, Ian udah jangan, ini nggak benar jalannya, saya bilang gitu. Ini nggak benar. Nggak apa-apa sih. Saya mau terbuka di situ, ada Hendra. Saya nggak enak. Nanti aja kita kalau udah nyampe di rumah kamu, saya akan ceritakan apa yang ada di sana gitu. Setelah memperbaiki motor itu, kita pulang. Berpisah dengan Hendra, saya pulang dengan Ian. Dan di malam itu saya tidur di rumahnya Ian. Saya cerita banyak sama Ian. Saya terus terang nih, kamu ngelihat nggak apa yang ada di atas peti? Saya ngelihat, saya cuma ngelihat uangnya aja. Dan saya butuh itu, Sampai marah-marah dia. Udahlah, kamu nggak usah. Karena apa yang diminta itu nggak mungkin bisa lah. Itu bohong semua, nantinya banyak korban, saya bilang gitu. Karena saya ngelihat itu setiap peti itu ada kepala-kepala dari keluarga saya. Ian masih belum terima, dia kamu nggak bohong gitu loh. Orang saya ngelihat itu uangnya, bukan nggak ada apa-apa di atasnya kan. Ya udahlah, kalau kamu percaya syukur, nggak ya udah nggak apa-apa, tapi jangan kamu kesana lagi, saya bilang gitu sama dia. Nah pada saat malam itu saya tidur, saya mendapat gangguan, Mang. Jadi ada semacam gangguan pada saat kita tidur tuh, ada satu makhluk yang menindihi badan saya. Itu kaki saya nggak bisa digerakin, Mang. Saya sampai minta tolong. Di situ Ian udah tidur, tapi ada keluarganya, ada kakaknya itu yang mendengar. Saya minta tolong. Pas dibuka kamar, saya dalam kondisi nggak bisa gerak gitu. Akhirnya kakaknya Ian ngebangunin saya. Saya nggak bisa bergerak cuma hanya bisa tolong saya, sih bilang gitu kan.
Akhirnya sama kakak dia baca apa gitu, diusap kaki saya, akhirnya bisa saya gerakan lagi. Cuma yang parah Ian, dia udah marah-marah, udah nggak sadarkan diri dia, jadi udah bukan dia lah. Pada saat itu dia marah-marah aja udah kayak orang kesurupan Bang. Sampai si kakaknya ini manggil guru spiritualnya lah. Pada saat itu dipanggil, Pak Kiai ini datang ke rumah. Saya dilihat sama Pak Kiainya. Nah Ian ini sempat Bang, sebelum datangnya Pak Kiai ini, dia ngambil ayam dari kandang ayam Bang. Itu diminum darahnya. Sampai saya juga kaget, kok Ian kamu sadar Ian? Dia nggak ini, cuma dengan matanya yang merah yang langsung gigit ayam itu, dia makan darahnya itu Bang. Itu sampai ya langsung sih pada saat itu udah langsung ngambil ayam, udah langsung gigit aja. Ya Itu kita posisi juga kemasukan ya? kemasukan Bang. Tiba-tiba. Iya. Saya setelah lepas itu Ian yang kena. Akhirnya setelah ada kejadian itu, gurunya dari kakaknya Ian itu datang kayak ini. Nah disitulah dia semacam didoain baru bisa lemes tuh Ian, pingsan, tidak sadarkan diri dia. Udah darah semua, udah dibersihin. Setelah dibersihkan, Ian udah dalam keadaan tidak sadar. Saya ditanya sama kiainya, tadi dari mana? Saya ceritakanlah sama Pak Kiai, maaf tadi memang saya ke jalur sini. Saya bilang, Pak Kiainya tahu, waduh kamu kenapa ke sana? Jangan ke sana, kata Kiai. Kiainya tahu di situ tempatnya nggak bener lah gitu. Jadi gimana Kiai? Ini kamu sudah, kalau orang sih udah menjadi pengikat ya, udah diikat lah. Cuma beruntungnya kamu membatalkan perjanjian ini, kamu belum sempat mengesahkan perjanjian ini, kamu hanya mengikat. Dan dari sananya itu nuntut, semacam kayak ganti rugi lah. Jadi gimana Kiai? Udah, akhirnya dibersihkan, saya disuruh mandi. Pada saat itu dimandikan, kamu tobat, dibantu sama kiainya. Ian pun dibantu, cuma Ian sempat stres juga, dia sempat marah-marah, sampai sama Pak Kiainya dibawa ke rumahnya Pak Kiai sampai diobatin lah gitu. Sampai kita juga dikasih nasihat sama Pak Kiainya sendiri, kalau jalan yang dilakukan oleh saya itu salah. Kenapa nggak cari yang lebih ke arah inilah yang benar gitu. Saya bilang sama Pak Kiai, saya sebetulnya tidak tahu Pak Kiai ke arah situ, karena saya sendiri kan dibawa sama Ian nih dengan Hendra, saya bilang gitu. Nah Ian juga sendiri nggak tahu, cuma Hendra kan karena udah bisa ada yang mengatasi masalah kamu, katanya masalah keuangan ini, jadilah kita ketarik ke sana. Nah inilah kalau orang yang nggak paham dan imannya memang nggak kuat ya pasti akan tergoda, katanya. Makanya dikasih nasihat-nasihat sama beliau, kita pun dikasih arahan. Ya alhamdulillah kita juga menyadari itu ada satu kesalahannya. Saya minta tolong dibantu Pak Kiai, apa yang harus saya jalankan gitu loh. Dengan kondisi udah kamu banyak berdoa aja, doa, lakukan apa yang kamu bisa, jalankan aja, nanti pasti ada titik temunya, katanya. Ya alhamdulillah setelah dikasih amalan sama Pak Kiai, ini kamu jalanin ini seperti ini, ya udah kita jalankan. Tadi dalam perjalanan itu banyak apa yang saya dapat tuh, ya banyak bantuan lah.
dari orang yang bantu saya, dari teman-teman bantu saya, saudara-saudara saya bantu saya gitu untuk menyelesaikan utang ini, Mang. Ya terutama waktu awal-awal kan memang aset saya juga ada. Ya kayak rumah, kayak mobil gitu. Akhirnya saya mobil ada bagian yang masih cicilan juga saya pulang-pulangin ke leasing. Saya pulang-pulangin dah. Pulang-pulangin yang sudah jadi aset saya jual untuk menutupi utang ini. Dalam waktu 1 tahun lebih dikit lah, itu bisa selesai, Mang. Alhamdulillahnya bisa selesai. Jadi sampai sekarang udah alhamdulillah gitu. Mas Didi, pada waktu kesana kok Mas Didi nggak sadar kalau itu untuk melakukan pesugihan begitu? Kan Mas Didi bilang nggak tahu gitu ya. Ya, Kan sudah betul. jelas bahwa ayam cemani gitu. Betul. Setidaknya tahu resiko yang bakal diterima kan ya. Kalau risiko untuk yang semacam pesugihan seperti itu harus ada tumbal segala macam, saya nggak tahu, Mang. Kalau ritualnya kan saya pikir orang yang minta persyaratan aja kan, syaratnya ada ini, ada ini, ada ini. Saya hanya siapkan aja lah. Saya nggak tahu bahwa itu harus ada tumbal, harus saya diminta ini itu enggak. Saya nggak ada pikiran ke situ, Mang. Karena kan saya belum pernah untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Hanya diminta, Bang, apa aja yang harus disiapkan. Oh ini. Ya udah saya siapkan. Saya nggak menanya, Bang, ini nanti ada resikonya enggak atau nggak ada. Karena Hendra pun nggak cerita. Hendra tidak cerita. Makanya saya sempat marah sama Ian, kenapa kamu nggak ini dulu gitu loh. Masalah ini saya juga nggak tahu, kata Ian. Cuma kan saya berpikirnya untuk mengatasi masalah kita nih. Kita masalah keuangan nih. Nah itu yang jadi pikiran saya cuma itu aja, Mang. Nggak ada pikiran bahwa wah ini ke jalan yang sini gitu, harus ada pesugihan, harus ada tumbal. Saya nggak ada pikiran ke situ, Mang. Karena terus terang pada saat itu saya awam lah. Yang dipikirkan saya bagaimana saya mengatasi masalah saya gitu. Ya intinya sih karena kan memang yang saya dengar tuh Abah bisa membantu menyelesaikan masalah. Ya, saya pikir kan apakah ada semacam kayak peminjaman dengan uang goib apa dengan mengambil uang goib atau gimana gitu. Saya pernah dengar ceritanya seperti Tanpa itu. tumbal begitu. Tanpa tumbal. Saya nggak ada istilahnya ini harus ada tumbal ini ada. Karena yang saya pernah ada cerita tuh minjam dengan uang goib lah gitu. Bisa pemanggilan atau dia mengambil dari uang goib atau apa semacam, atau dia bikin dari uang goib. Karena pernah ada cerita ada yang bisa membuat uang dari goib gitu. Saya itu aja yang kepikiran saya, wah mungkin dari bang goib nih. Simple ya berpikirnya. Berpikirnya saya itu aja karena saya nggak tahu kalau untuk masalah pesugihan untuk ada tumbal segala macam saya nggak tahu gitu. Si Hendra ini kan nggak berhasil ya. Dia dibayar, Enggak. nggak minta uang dia. Saya nggak tahu perjanjian dia dengan Abah gitu. Tapi yang jelas ini Hendra itu semacam kayak mediator, Mang. Minta uang dia ke Mas Didi. Kalau ke saya nggak. Dia kalau katanya sih kalau dia ada yang berhasil dia dapat Oh gitu. Ya. Dari uang asli uang asli. atau uang goib? Ya uang yang kita dapat tuh dia dapat. Oh mau nerima juga dia ya. Iya. Oke, Mas Didi, sebagai seorang pengusaha mungkin ada tips ya. Hmm. Pastinya namanya usaha itu ada rugi, ada untung. Gimana supaya tidak rugi dan tidak pergi ke tempat pesugihan tadi? Nah, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau satu intinya saya harus banyak mengontrol ya. Mengontrol itu harus kuat. Jangan percaya dengan apa yang dijalani sama anak buah, dalam arti karyawan kita ya. Karyawan kita sih enak aja, dia ngasih barang tanpa tahu resikonya nanti gimana nagihnya. Dia berpikirnya kan omset dan insentif. Kalau kita kan berpikir pengusaha, bagaimana caranya uang ini bisa balik atau dia bisa menghasilkan. Nah, kita kurang kontrolnya di situ karena semakin banyak cabang, semakin banyak yang anak buah kita yang bermain di situ. Dari sales ya? Dari sales. Ya banyak bermasalah seperti itu. Akhirnya banyak yang toko yang tutup dan salesnya bermasalah lah. Ya sebaiknya kita kontrol lah yang lebih Lebih ketat. Lebih ketat kontrolnya. Jangan hanya percaya dengan
apa yang disampaikan sama karyawan, kita harus turun langsung dan melihat pasar itu seperti apa, toko itu seperti apa. Kita harus lihat kenyataannya bahwa toko itu sebelum kita memberi barang, ya kita harus bisa mempelajari karakter toko itu seperti apa gitu, dan kondisi situasinya toko itu seperti apa. Kalau selama yang kita jalan itu kita percaya aja, karena kan kita terjun di retail ini kan baru, belum kita 3 tahun ini kita berjalan di pabrik, setelah itu kita berjalan di retail. Nah di retail ini yang kita yang banyak masalah. Pabrik memang ada sebagian yang bermasalah lah, Ingin mengembangkan malah tergelincir ya. tergelincir di situ Mang. Kalau memakai uang dari bank atau pinjam ibaratnya dengan bunga tinggi, bagus gak itu untuk usaha? Kalau menurut saya, kalau dengan perbandingan apa yang kita dapat, bisa membantu untuk yang dari bank ini daripada kita meminjam kepada secara pribadi ya. Karena bunga bank kan sudah ada peraturannya Mang. Tapi kita juga harus bisa melihat kemampuan kita bisa nggak untuk membalikan itu Mang. Dari pengalaman saya yang setelah kita jalanin ya seperti itu. Saya harus bisa melihat berapa sih pengembalian kita, berapa nih omset kita, berapa yang kita dapatkan, dan berapa kita harus bisa menutup itu. Dan bukan konsumtif ya. Iya. Oke, Sobat Malam Mencekam, itu kisah dari Mas Didi. Jadi silahkan saja usaha dengan bunga bank istilahnya begitu ya. Tentunya dengan hitungan yang tepat. Tepat, betul Bang. Jika terjadi kerugian, jangan coba-coba pergi ke Pesugihan. pesugihan. Lebih baik seperti tadi Lebih ya. baik kita berjalan dengan bersabar lah. Istilahnya kita menjalankan dengan kesabaran. Jalan keluar itu pasti ada. Karena saya udah menjalankan, sudah bisa merasakan sendiri apa yang saya jalan. Hutang itu sebetulnya bisa dibayar, asal yang penting kita mau berusaha. Dan tahan tagihan ya. Tahan tagihan. Karena Dimarah-marah orang. kalau dibilang sih orang utang nggak ada yang di penjara Mang. Itu aja. Kalau utang piutang itu tidak ada yang di penjara. Perdata ya. Perdata. Yang penting kita mau ada itikat baiknya lah. Kalau memang ada orang yang nagih, kita hadapin aja. Ya, paling ditonjok ya. Betul. Paling tonjolnya kita urusannya hukum. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Didi. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita ya untuk dunia pesugihan. Terima kasih Mas Didi. Dan Sobat, kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.